Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para pendengar dan pemirsa yang dirahmati Allah, di antara isi kandungan Al-Quran, Allah banyak menceritakan cerita-cerita terdahulu. Tentu cerita-cerita yang diutarakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran adalah qissatun haq, kisah kebenaran. Harus diambil hikmah dari kisah yang dipaparkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya Allah memerintahkan kepada Rasulullah SAW agar Rasulullah sering menceritakan, menyampaikan cerita-cerita yang ada di dalam Al-Quran itu. Faqsusil qasasa la'allahum yatadzakkarun. Ceritakanlah Muhammad cerita-cerita yang ada dalam Al-Quran. Mudah-mudahan mereka senantiasa mengingat-ingat. Senantiasa mengingat-ingat. La'allahum yatadzakkarun. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah. Di surah Al-Baqarah ayat 243 Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan sebuah cerita tetapi mengandung sebuah hukum, hikmah. Mengandung sebuah hukum dan mengandung hikmah. Allah nyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim wa hum uluf hadar al-maut. Faqala lahumullahu mutu thumma ahyahum. Inna Allah ladzu fadlin 'alan nas walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Tidakkah engkau melihat kepada orang-orang yang mereka itu keluar meninggalkan daerah mereka. Mereka keluar meninggalkan rumah mereka. Mereka keluar meninggalkan kampung mereka. Wahum uluf. Jumlah mereka beribu-ribu. Hadharal maut. Karena takut mati. Faqala lahumullahu mutu. Maka Allah mengatakan kepada mereka, matilah kalian semua. Summa ahyahum. Kemudian kembali Allah menghidupkan mereka. Innallaha ladzu fadlin 'alan nas. Sesungguhnya Allah itu memiliki keutamaan-keutamaan terhadap manusia. Walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Para hadirin, pendengar, dan pemirsa yang dirahmati Allah. Kisah ini tentang orang-orang yang meninggalkan rumah, meninggalkan kampung mereka, dijelaskan oleh ulama tafsir. Kisah haula annahum qaumun min bani Israel. Kisah ini yaitu tentang sekelompok orang dari Bani Israel. Waqa'a fihimul waba. Terjadi wabah pada mereka. Wa kanu biqaryatin yuqalu laha Dawardan. Mereka semua ini tinggal di sebuah kampung yang namanya Dawardan. Fakharaju minha haribin. Mereka keluar, kabur, meninggalkan kampung mereka.
Fanazalu wadiyan. Lalu mereka bertempat tinggal, mampir di sebuah lembah. Mereka tinggal di situ. Fa'amatahumullahu. Kemudian Allah mematikan mereka. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas rahimahullah, kanu 4,000. Jumlah mereka 4.000 orang. Kharaju firaran minat ta'un. Mereka keluar meninggalkan kampungnya, lari dari penyakit ta'un. Wa qalu, mereka berkata, na'ti ardan laysa biha maut. Kita akan mendatangi suatu tempat yang di sana itu tidak akan ada kematian. Fa'amatahumullah. Lalu Allah mematikan mereka. Famarra bihim nabiyun. Lantas lewatlah seorang nabi. Fada'allaha, kemudian nabi itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, fa'ahyahum, kemudian Allah kembali menghidupkan mereka. Wakila, ada pendapat yang menyatakan innahum matu samaniyata ayyam. Mereka itu dimatikan oleh Allah selama 8 hari. Wakila sab'atun. Ada pendapat yang lain menyatakan 7 hari. Wallahu a'lam. Hanya Allah yang maha mengetahuinya. Qala al-Hasan, Hasan berkata bahwasanya Nabi amatahumullahu qabla ajalihim. Hasan berkata Allah mematikan mereka sebelum ajal mereka. Uqubatan lahum, sebagai hukuman bagi mereka. Thumma ba'athahum ila baqiyati ajalihim. Kemudian Allah menghidupkan kembali mereka sampai tiba masa ajal mereka. Waqila, ada pendapat lainnya menyatakan innama fa'ala dzalika bihim mu'jizatan. Sesungguhnya yang demikian itu Allah lakukan mu'jizatan linabiyyin min anbiya'ihim, untuk membuktikan mu'jizat nabinya Allah dari sekian banyak nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Dan nabi Allah yang berdoa kepada Allah agar Allah menghidupkan kembali mereka, nabi Allah itu bernama Syam'un. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, penyakit ta'un yang dalam beberapa riwayat Rasulullah SAW menyatakan bahwa penyakit ta'un ini adalah penyakit azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam beberapa hadis Rasulullah yang menjelaskan tentang penyakit ta'un, saya akan sampaikan para hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan menjadi dan menambah khazanah pengetahuan kita, dan untuk selanjutnya tentu kita bisa mengambil sikap di masa datang jika sekiranya ada wabah-wabah yang kembali menimpa diri kita. Bukankah kita pernah mengalami masa COVID? Masa COVID yang begitu mencemaskan, mengkhawatirkan. Ya, apakah COVID ini sama dengan ta'un? Jawabannya pasti tidak. Sebab ta'un itu menurut penjelasan ulama adalah kalau sekiranya penyakit ini menimpa sekelompok kaum, maka mereka yang terkena penyakit ta'un di pagi hari, besar kemungkinannya dia akan mati di sore harinya. Mereka yang hidup tentu bimasyiatillah, karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Penyakit ta'un tak ada obatnya. Sementara COVID tentu lebih ringan. Kita temukan bahwa COVID masih ada obatnya. Yang kedua, orang yang kena penyakit COVID masih lebih besar kemungkinannya masih bisa hidup dibanding dengan kemungkinan matinya. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, perhatikan penyakit ta'un ini. Adapun penyakit COVID, bisa saja Allah tingkatkan
merasakan kedahsyatannya penyakit COVID itu. Karenanya, untuk bersikap yang benar, maka mari kita perhatikan apa itu penyakit taun yang pernah menimpa Bani Israel dahulu kala dan mereka kabur meninggalkan negeri mereka, kampung mereka. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Isa At-Tirmidzi, dia berkata, haddatsana Qutaibah. Qutaibah ini menceritakan kepada kami amba'ana, yaitu tentang berita-berita, ya, dan berita itu dari Amir bin Sa'ad, dari Usamah bin Yazid, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dzakara ta'un, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan tentang ta'un. Faqala, Rasulullah berkata, baqiyatu rijzin aw adzabin. Ta'un itu adalah sisa-sisa penyakit yang menghinakan atau azab. Arsala ala ta'ifatin min Bani Israel, yang Allah kirimkan kepada sekelompok dari Bani Israel. Fa idza waqa'a bi ardin wa antum biha, apabila penyakit itu menimpa suatu daerah dan kamu berada di dalamnya, fala takhruju minha, maka jangan kalian keluar dari daerah itu. Wa idza waqa'a bi ardin walastum biha, dan apabila penyakit itu, penyakit azab itu menimpa suatu bumi sedangkan kamu tidak berada di daerah itu, fala tuhbitu 'alaiha, jangan kamu masuk ke tempat, ke kampung yang terkena penyakit wabah tadi itu. Petunjuk dasar Rasulullah. Kalau ada penyakit taun yang menimpa suatu kampung dan kalian berada di kampung itu, jangan keluar. Dan jika kalian berada di luar kampung itu, maka jangan kamu masuk di dalamnya. Selanjutnya, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, fana'u ummati bit-ta'ni wat-ta'un, binasanya umatku itu karena perang dan karena ta'un. Qalat, Aisyah berkata, at-ta'an qad arafnahu, yang namanya perang itu kami tahu ya Rasulullah. Famat ta'un, maka penyakit ta'un itu apa ya Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, guddatun ka guddatil ba'ir. Penyakit ta'un itu adalah penyakit yang si penderitanya, yang menderita penyakit itu, guddatun ka guddatil ba'ir, dia akan mengeluarkan kelenjar, lendir seperti kelenjarnya unta, lendirnya unta, air liurnya unta. Takhruju fil maraq wal abat, dia keluar, lendir itu keluar dari anus dan juga dari ketiak. Jadi orang yang terkena penyakit taun itu adalah penyakit yang menyebabkan keluarnya lendir seperti lendirnya unta, air liurnya unta. Air liur itu, lendir itu keluar dari anus dan juga dari ketiak. Karenanya rasa sakit yang sangat diderita oleh mereka yang terkena penyakit taun itu. Kemudian dalam hadis yang lain dari Jabir dan juga dari sahabat-sahabat yang lain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, annahu qala, Rasulullah bersabda, al-farru minat ta'un kal-farri minaz zahaf. Orang yang lari dari penyakit taun seperti orang yang lari dari peperangan. Was-sabiru fihi kas-sabiru fiz zahaf. Dan orang yang bersabar dalam derita taun itu sama dengan orang yang bersabar dalam peperangan. Bahkan dalam hadis yang lain pula Rasulullah menyatakan bahwa orang yang meninggal karena penyakit taun maka sama dengan
pahalanya dengan orang yang mati syahid. Orang yang meninggal karena penyakit taun, maka pahalanya sama dengan orang yang mati syahid. Di sini secara lengkap Rasulullah menyatakan annahu kana adzaban. Penyakit taun itu adalah azab. Yab'atsuhu Allahu ala man yasha. Allah mengirimkan penyakit taun itu kepada siapa yang dikehendakinya. Faja'alahu Allahu rahmatan lil mu'minin. Penyakit itu menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Penyakit itu, wabah itu menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Falaysa min abdin yaqa'at ta'un, maka tak ada di antara hamba ini yang terjadi ta'un fayamkuthu fi baladihi sabira. Dia menderita penyakit ta'un lantas dia tetap bersabar tinggal di daerahnya. Ya'lamu annahu la yusibahu illa ma kataballah. Dia meyakini bahwa tidak mungkin dia kena musibah kecuali karena ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian illa kana lahu mithla ajri syahid. Lantas dia meninggal. Maka pahalanya sama dengan pahala orang yang mati syahid. Para pendengar dan pemirsa yang dirahmati Allah. Inilah petunjuk dasar yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang penyakit taun itu. Nah, kita kiaskan tadi sudah kita jelaskan dengan penyakit COVID-19. Maka saya sudah sampaikan berdasarkan kenyataan yang kita temukan dalam kehidupan kita bahwa kita sudah punya pengalaman tentang penyakit COVID itu. Dan tentu dari pengalaman itu dan juga kita bandingkan dengan bacaan kita tentang taun, kita bandingkan, maka tentu penyakit COVID ini belum seberapa hebat dibanding dengan penyakit taun. Namun demikian, ada hal-hal yang perlu untuk kita sikapi. Dan ini sudah dijelaskan oleh para pakar kita. Yaitu tentang dilarangnya orang-orang yang bermukim di daerah yang kena COVID itu untuk keluar meninggalkan daerahnya. Dan orang yang di luar tidak boleh masuk ke daerah yang kena penyakit COVID itu. Ini petunjuk yang berkesesuaian dengan syariat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tentu tetap kita bersabar dan berikhtiar. Ya, sebab secara umum Rasulullah menyatakan likulli da'in dawa. Setiap penyakit itu ada obatnya. Harus ada ikhtiar. Kalau taun memang penyakit azab dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya tak akan ada obatnya. Tetapi kalau Allah ingin menghidupkan seseorang dalam artian bahwa di antara kampung itu katakanlah dari 4.000 penduduknya ada 10 orang yang tetap dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentu kita semua meyakini yang mematikan dan menghidupkan hanyalah Allah. Penyakit itu hanya sekedar asbab saja. Asbab saja. Namun demikian, tentu mereka yang kena penyakit itu tetap berusaha untuk mencari obat dan dalam kesabarannya yang tentu tidak bisa tidak. Apatah lagi dengan COVID-19. Ya, ini tidak bisa tidak. Kita harus tetap berikhtiar untuk berobat sambil bersabar. Selanjutnya jemaah sekalian, para hadirin yang pemirsa yang dirahmati Allah, bahwa hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala tentu tidak bisa renggang. Ada kesalahan kita kemarin. Ada kesalahan. Tidak ditemukan riwayat bahwa mereka yang terkena penyakit taun ini renggang hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya masjid-masjid itu tetap penuh. Mereka beribadah di dalam masjid. Tentu masjid yang ada di kampung mereka, yang notabene kampung mereka itu terkena penyakit taun.
Karena mereka yakin bahwa penyakit ini datangnya dari Allah, maka hubungannya dengan Allah tetap dipererat. Kalaupun mereka mati karena penyakit, disebabkan karena penyakit ini, kematiannya tentu kematian yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat berjamaah harus tetap terpelihara. Kita banyak khilaf kemarin karena penyakit COVID. Nah, kita renggang hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Malah banyak kasus ada oknum yang melarang saudara-saudaranya muslim untuk salat berjamaah di masjid. Sebuah kekhilafan, dan semoga kekhilafan ini tidak terulang di masa datang. Jemaah yang dirahmati Allah, ketika dalam waktu-waktu yang sangat genting, katakanlah kita berada dalam ambang kematian, kita berada di pintu kematian, maka tentu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala harus lebih mesra, harus lebih dekat. Harus lebih dekat. Tak ada yang menyangkal bahwa sholat berjamaah itu tentu lebih bagus dibanding dengan sholat sendirian. Sholat berjamaah itu harus di masjid. Harus di masjid. Jadi sekali lagi bahwa pengalaman kita kemarin hendaknya menjadi pengalaman yang berarti bagi kita. Sehingga kekurangan-kekurangan kita yang kemarin itu ketika wabah COVID itu, kekurangan kita hendaknya jangan terulang di masa datang. Tentu kita tidak berharap agar kembali penyakit COVID itu menimpa kita, tidak. Tetapi kalau Allah Maha Kuasa menghendaki terjadinya hal yang seperti itu, maka tentu sudah ada sikap-sikap yang lebih bagus yang kita harus ambil. Saya tetap meyakini bahwa wabah COVID kemarin itu peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Peringatan dari Allah. Belum azab. Belum azab dari Allah. Bukan penyakit kutukan dari Allah. Bukan. Belum. Belum. Sekali lagi. Belum penyakit kutukan. Tetapi kalau kedurhakaan kita semakin menjadi-jadi, tidak menutup kemungkinan Allah mengirimkan penyakit taun yang jauh lebih hebat dan lebih dahsyat dibanding dengan COVID tadi itu. Maka kita sudah punya pengalaman untuk bersikap yang lebih baik. Para hadirin, hadirat yang dirahmati Allah. Inilah tentang sekelompok orang yang diceritakan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 243 ini. Ya, mereka semua diberi bencana oleh Allah. Tentu karena kedurhakaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun ada nabi hidup di tengah-tengah mereka. Nabi Syam'un, salah seorang nabi dari Bani Israel. Ya, hidup di tengah-tengah mereka yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah kembali menghidupkan mereka karena mereka dimatikan oleh Allah, belum sampai ajalnya. Dan Allah ingin menunjukkan mukjizat dari nabinya, Nabi Syam'un itu. Doa sang nabi tadi dikabulkan oleh Allah sehingga Allah menghidupkan kembali mereka sesudah mereka mati selama 7 atau sampai 8 hari. Apa gunanya? Tentu agar mereka mengambil ibrah pelajaran atas keadaan yang menimpa mereka. Meskipun kita menyadari banyaknya cerita-cerita yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang karakteristik sifat-sifat dari orang-orang Yahudi, Bani Israel itu. Tetapi sengaja memang Allah paparkan di dalam Al-Quran agar menjadi pelajaran bagi kita semua. Jangan memiliki karakter sifat seperti mereka. Kita tentu tak ada nabi hidup sezaman dengan kita.
Meskipun demikian ada ulama. Dan Rasulullah menyatakan, al-ulama'u warathatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Artinya aja, para hadirin yang dirahmati Allah, mengindahkan, memperhatikan, melaksanakan petuah-petuah, petunjuk-petunjuk ulama yang didasari oleh hadis Rasulullah, sebuah keniscayaan. Sebuah keniscayaan. Karena ulama itu tugas mereka hanya menyampaikan dakwah Islamiyah. Jangan sekali-kali ada bantahan-bantahan terhadap para ulama. Jangan sama sekali kita menjauhkan diri, lari dari nasihat-nasihat ulama. Rasulullah mengingatkan dengan tegas. Beliau menyatakan, sayati 'alan nasi zamanun. Akan datang suatu masa nanti. Yafirrun nasu minal ulama. Banyak orang yang melarikan diri, menjauh dari ulama. Selanjutnya Rasul mengatakan, fasaya betaliyahumullahu thalathu betalayatin. Maka Allah akan memberi mereka bencana 3. Allah akan memberi mereka 3 bencana terhadap mereka yang melarikan diri menjauh dari ulama. Yang pertama, kata Rasulullah, bencana yang pertama adalah yarfa'illahul barakata min kasbihim. Allah mengangkat keberkahan dari hasil usaha mereka. Usahanya kelihatannya banyak menurut ilmu hitung, tetapi tak ada berkahnya. Hasil usaha itu tak mendatangkan kebahagiaan. Hasil usaha itu senantiasa memberikan kesulitan-kesulitan. Hasil usaha itu menyebabkan perpecahan, kecemburuan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. Yarfa'illahul barakata min kasbihim. Allah mengangkat keberkahan dari hasil usaha yang mereka peroleh. Bencana yang kedua, wa yusallituhumullahu sultanan zaliman. Allah akan mengangkat pemimpin yang zalim di tengah-tengah mereka. Kenapa demikian? Karena mereka tidak mengindahkan petunjuk ulama tentang persoalan memilih pemimpin. Bukankah Quran sudah sangat nyata menegaskan tata cara memilih pemimpin? Penjelasan Allah dan penjelasan Rasulullah itu disampaikan ulang oleh ulama kita. Tetapi banyak orang yang tidak mengindahkan. Akhirnya yang terangkat jadi pemimpin adalah orang-orang yang zalim. Yang ketiga, bencana yang ketiga adalah wa yakhrujuna minad dunya bighairi imanin. Mereka keluar meninggalkan dunia, tentu mati tanpa iman sedikit pun juga. Ini bencana terakhir yang paling besar. Mati tanpa iman. Kalau sudah mati tanpa iman, tentu bencana besar bagi yang bersangkutan. Semoga Allah senantiasa memelihara kita, menyayangi kita, dan tentu keluarga kita. Adanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.